Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhalisah dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan NIM 2313341 dari kelas KPI 4B. Di sini saya akan membahas tentang mengoptimalkan berita, seni menata rubrik, judul, lead, dan diksi di mata kuliah penulisan berita dan artikel yang diampu oleh Bapak Adi Kusuma Eskom MSI. Pada pertemuan ke-6 ini, banyak materi yang akan kita bahas terkait penulisan berita dan artikel. Nah, oleh karena itu akan saya jabarkan materinya satu persatu. Yang pertama yaitu tentang pengertian dari rubrik. Dalam dunia jurnalistik, rubrik merupakan bagian atau kolom tetap dalam media massa yang digunakan untuk mengelompokkan isi berita atau artikel berdasarkan topik tertentu. Istilah rubrik berasal dari bahasa Latin, yaitu rubrica, yang berarti tulisan berwarna merah atau judul bagian dalam naskah. Dalam konteks modern, rubrik merujuk pada bagian media yang memiliki tema atau kategori khusus seperti rubrik nasional, internasional, ekonomi, hiburan, politik, olahraga, dan lain sebagainya. Rubrik juga diibaratkan sebagai pengelompokan sistematis dari konten media agar lebih terorganisir dan mudah diakses oleh pembaca. Contohnya, wartawan ekonomi bertugas menulis rubrik ekonomi. Nah, fungsi rubrik dalam jurnalistik ada beberapa fungsi rubrik. Yang pertama, rubrik sebagai pengelompokan isi berita. Rubrik berfungsi mengelompokkan informasi berdasarkan kategori atau topik tertentu seperti politik, ekonomi, hukum, olahraga, dan lain sebagainya. Yang kedua, rubrik sebagai identitas berita. Rubrik tertentu bisa menjadi ciri khas atau branding bagi suatu media massa, misalnya rubrik esai di Kompas atau tajuk rencana di Republika. Yang terakhir yaitu rubrik sebagai instrumen edukasi. Rubrik tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengedukasi pembaca. Rubrik opini, kolom, atau resensi buku misalnya dapat memperluas wawasan pembaca. Lalu apa aja sih jenis-jenis dari rubrik? Nah, dalam dunia jurnalistik, rubrik sangat penting karena membantu pembaca menavigasi konten media serta memudahkan redaksi mengorganisasi informasi. Rubrik secara umum terbagi menjadi dua, yakni rubrik berita hard news dan rubrik non-berita soft news atau future. Lalu penerapan rubrik dalam media di Indonesia ada beberapa nih. Yang pertama yaitu Kompas. Kompas dikenal sebagai media cetak dan daring dengan segmentasi pembaca menengah ke atas. Rubrik-rubrik utamanya antara lain nasional, internasional, ekonomi, opini, dan humaniora. Yang kedua, Republika. Republika adalah media yang awalnya dibentuk sebagai corong informasi bagi kalangan muslim intelektual. Maka dari itu rubrik-rubriknya menunjukkan warna keislaman yang kental. Republika juga mengedepankan keseimbangan antara berita serius dan berita ringan. Yang ketiga yaitu detik.com. Sebagai pelopor media daring di Indonesia, detik.com mengedepankan kecepatan informasi dan tampilan yang dinamis. Analisis unsur judul berita. Judul berita merupakan elemen paling krusial dalam sebuah artikel karena berperan sebagai gerbang informasi bagi pembaca. Fungsinya bukan hanya merangkum isi berita, tetapi juga menarik perhatian, memengaruhi minat baca, dan bahkan membentuk persepsi awal. Terdapat sebuah istilah yang disebut sebagai fit to print
adalah istilah untuk berita yang layak dimuat di media cetak, sedangkan feed to broadcast adalah istilah untuk berita yang layak disiarkan di media elektronik seperti radio dan TV. Lalu bagaimana konsep berita? Konsep berita tidak hanya memiliki definisi. Para ahli dan pakar juga memiliki catatan mengenai konsepsi suatu berita. Catatan-catatan konsepsi berita ini banyak sekali bisa kita temukan. Konsep-konsep tentang berita yang dapat kita gunakan sebagai acuan. Di antaranya adalah berita sebagai laporan tercepat, berita sebagai fakta objektif, berita sebagai interpretasi, dan berita sebagai minat insan. Lalu analisis contoh judul berita. Judul berita merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah artikel berita. Kehadirannya harus dapat menarik perhatian pembaca dan memberikan gambaran tentang isi berita. Dalam menganalisis judul berita perlu diperhatikan beberapa aspek, yaitu kejelasan, keakuratan, dan kemampuan menarik perhatian. Lalu bagaimana cara membuat judul berita yang efektif? Yang pertama, judul harus singkat. Sebuah judul berita sebaiknya dibikin singkat, khususnya untuk media cetak. Syarat ini perlu dipatuhi karena ruang di halaman-halaman media cetak terbatas. Yang kedua, judul harus sesuai dengan isi. Artinya, judul harus klop dengan isi. Misalnya, judul tentang virus corona, maka isi juga harus menyangkut tentang virus corona. Yang ketiga, judul harus fokus. Nah, uniknya di sini, dengan judul yang pendek dan jumlah kata yang sedikit, judul harus tetap bisa fokus. Tapi, judul-judul yang di atas lebih fokus dan langsung menunjuk ke dampak secara real. Lalu materi yang kedua tentang lead. Apa sih definisi lead? Lead berita adalah paragraf pertama dalam berita yang posisinya berada di bawah judul berita. Penulisan lead berita atau teras berita merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penerbitan suatu berita. Lead berita yang menarik minat halayak untuk terus membaca berita. Lalu kriteria penting dalam menyusun lead, yaitu lead harus sesuai dengan judul berita. Lead harus mampu menguraikan atau menjelaskan isi dari judul berita. Antara judul dan lead harus memiliki keterkaitan langsung agar pembaca tidak bingung. Lead harus langsung ke inti informasi. Lead dalam berita, terutama jenis straight news, harus langsung menyampaikan inti dari informasi yang ingin disampaikan. Tidak perlu menggunakan narasi yang terlalu panjang atau melebarkan topik. Membujuk pembaca untuk melanjutkan membaca. Tujuan utama lead adalah menggugah rasa penasaran pembaca atau penonton agar tertarik melanjutkan ke isi berita. Tujuan utama lead dalam penulisan berita yaitu lead memegang peran strategis sebagai pembuka berita yang menentukan apakah pembaca akan melanjutkan membaca atau tidak. Di era digital ini menyajikan fakta terpenting yang diberitakan. Fungsi kedua dari lead adalah untuk menyampaikan inti dari berita, yaitu fakta atau informasi paling penting dari peristiwa yang diberitakan. Pendekatan ini bertujuan agar membaca mendapatkan gambaran umum. Lalu materi yang ketiga yaitu pengertian diksi. Diksi dalam konteks jurnalistik merujuk pada pemilihan kata atau frasa yang digunakan oleh seseorang jurnalis untuk menyampaikan informasi kepada publik secara jelas, akurat, padat, dan menarik. Pilihan kata yang digunakan tidak boleh asal karena akan sangat mempengaruhi cara audiens menangkap makna dari berita tersebut. Menurut KBBI, diksi diartikan sebagai pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Pentingnya pemilihan diksi dalam praktik jurnalistik. Diksi sebagai penentu kejelasan dan efektivitas informasi. Lalu yang kedua yaitu diksi dan pengaruhnya terhadap efektivitas komunikasi. Lalu yang ketiga, kesadaran akan diksi masih kurang di kalangan penulis umum. Lalu kesimpulan dari pembahasan di atas adalah dunia jurnalistik tidak selalu menghadirkan suatu berita yang sifatnya serius. Semua orang dapat menerima berita sesuai dengan minat para pembaca dan masing-masing memiliki sebuah kategori
tersendiri. Inilah yang disebut sebagai rubrik. Kesuksesan suatu berita yang berada di media massa atau melalui berbagai platform ditentukan dari isi judul berita. Ini adalah fondasi mendasar bagi para pembaca sekaligus memberikan sebuah penilaian apakah sudah layak untuk dibaca hingga akhir atau sekedar diketahui bahwa adanya rasa ketidaksesuaian untuk terus melanjutkan membaca. Sementara itu, saat menulis lead dianjurkan menjelaskan to the point terkait kelanjutan judul berita, entah awalnya berisi narasi positif maupun negatif. Mengerjakan lead sudah pasti memerlukan sebuah diksi yang maksudnya adalah sebuah cara menulis pilihan kata sehingga memiliki kesesuaian dan nantinya mampu menghadirkan segala kebingungan dalam proses membaca mendalami berita.